Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Perebutan tiket ke Liga Champions semakin ketat. Pasalnya hanya ada 2 tiket yang tersisa setelah Manchester United berhasil mengunci tempat di 4 besar Premier League. Pada pekan ke-35, klub besutan Ole Gunnar Solskjaer tersebut mampu keluar sebagai pemenang saat bertandang ke markas Aston Villa. Laga tersebut berakhir dengan skor 3-1. Tambahan 3 poin semakin memperkokoh posisi The Red Devils di peringkat kedua klasemen Premier League. Unggul 6 angka dari pesaing terdekatnya, Chelsea, yang mengalahkan Manchester City sehari sebelumnya. Kemenangan tersebut membuat Manchester United menunda pesta juara Manchester City yang berada di peringkat pertama. Selain itu, pekan ini jadi terasa semakin spesial sebab mereka dipastikan ikut ke Liga Champions musim depan. Kepastian itu didapatkan beberapa jam setelah pertandingan melawan Aston Villa berakhir. Lebih tepatnya lagi ketika laga antara West Ham United melawan Everton yang dilangsungkan di London Stadium selesai. Pertandingan tersebut langsung cukup sengit. Everton yang sekarang menempati peringkat ke-8 berhasil mengantongi poin penuh dari markas West Ham United berkat kemenangan dengan skor tipis 1-0. Kemenangan itu dipersembahkan oleh Dominic Calvert-Lewin yang mencetak gol pada menit ke-24. Alhasil West Ham United harus bertahan di posisi kelima dengan raihan 58 poin, selisih 5 angka dari Leicester City yang menduduki peringkat keempat. Manchester United pun dipastikan tampil ke Liga Champions musim depan. Hal ini kan dikarenakan perolehan poin mereka secara hitung-hitungan takkan terkejar lagi oleh West Ham United. Kedua tim terpisahkan jarak 12 poin. Mereka pun mendapatkan kesempatan untuk membayar tuntas kesalahan di musim ini. Manchester United sempat menyicipi di Liga Champions, namun mereka tersingkir lantaran menduduki peringkat ketiga pada pekan terakhir fase grup. Untungnya Harry Maguire DKK masih boleh berpartisipasi di ajang kelas 2 Eropa, yakni Liga Eropa. Sekarang mereka sudah mencapai babak final dan akan menghadapi wakil Spanyol Villarreal pada akhir bulan Mei mendatang. Manchester United berhasil memenangkan laga kontra Aston Villa dalam laga lanjutan Premier League malam kemarin. Hasil tersebut membuat pesta keberhasilan Manchester City menjadi juara jadi tertunda. Seandainya bisa mengalahkan Chelsea, maka Manchester City akan tetap berjarak 13 poin dengan Manchester United yang menempati posisi kedua. Secara matematis, City tak akan terkejar meski The Red Devils menang dalam partai tundanya melawan Liverpool. Manchester City masih bisa dipastikan juara kalau Manchester United kalah di tangan Aston Villa. Namun takdir berkata lain, The Red Devils keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 berkat gol dari Bruno Fernandes, Mason Greenwood, dan Edinson Cavani. Dengan begitu, kedua tim hanya berselisih 10 poin dan pesta Manchester City harus ditunda setidaknya sampai pekan depan. Pelatih The Red Devils Ole Gunnar Solskjaer berniat menunda perayaan juara The Citizen selama mungkin. Ini bagus, situasi yang terbaik. Setidaknya kami tidak terdorong menjadi Blue Army malam ini. Kami akan berusaha menunda itu selama mungkin, ujarnya kepada Sky Sport. Manchester United nyaris memberikan gelar Premier League secara cuma-cuma kepada Manchester City. Mereka sempat tertinggal terlebih dahulu setelah gawang yang dikawal oleh Dean Henderson dijebol Bertrand Traore pada menit ke-24. Situasi ini menjadi bukti kalau Manchester United memiliki kelemahan yang berbahaya. Terlambat panas, Ole Gunnar Solskjaer sendiri harus dengan sukarela menerima ini karena para pemainnya baru saja menjalani laga penting di Liga Eropa. Selalu sulit rasanya setelah Anda bermain di Eropa dan tidak kembali sampai hari Jumat pada pukul 3:30 atau 5 waktu setempat. Reaksi yang bagus, meskipun saya merasa kalau kami masih lebih baik di babak pertama. Lanjutnya, saya tidak bisa menyalahkan para pemain. Keuntungan tampil dengan bugar cukup besar, dan kami seharusnya bisa mencetak gol 1 atau 2 kali. Mereka mencetak gol dari ketiadaan. Gol yang bagus, namun saya puas dengan penampilan semuanya. Gelandang Manchester United Bruno Fernandes terpilih sebagai Man of the Match di pertandingan melawan Aston Villa.
Bruno Fernandes seperti biasa diandalkan oleh Manchester United sejak menit pertama. Ia bermain sebagai gelandang serang, diapit Paul Pogba di kiri dan Mason Greenwood di kanan, menopang Mason Greenwood di depan. Fernandes mencetak 1 gol di laga ini yang menciptakannya dari titik putih. Gol ini menjadi titik balik kebangkitan Manchester United atas Aston Villa. Sebelum gol itu, Fernandes juga sempat nyaris mencetak gol. Contohnya pada menit ke-16, di mana ia mendapatkan umpan dari Marcus Rashford. Sayang, tendangannya melenceng tipis ke samping kiri gawang Villa. Bruno Fernandes juga sempat memperlihatkan betapa ia begitu sensitif melihat ada peluang terbuka. Contohnya pada menit ke-35, di mana ia melihat Emiliano Martinez berdiri terlalu maju dari gawangnya. Fernandes mencoba menjebol gawang Villa dari jarak jauh. Sayang, bola tendangannya masih kurang akurat. Bruno Fernandes juga nyaris memberikan assist pada menit ke-39. Sayangnya Marcus Rashford gagal menaklukkan Martinez. Situasi serupa terulang pada menit ke-48. Namun kali ini pada Paul Pogba. Dan sayangnya peluang ini juga tak bisa dimaksimalkan dengan baik. Begitu juga umpannya pada menit ke-59 pada Maguire. Dengan penampilannya yang ciamik, situs resmi Premier League pun menasbihkan Bruno Fernandes sebagai man of the match di laga Aston Villa versus Manchester United ini. Mason Greenwood tak henti-hentinya membuat publik kagum pada usia yang masih sangat belia. Baru-baru ini, ia menjadi top skor Manchester United termuda dalam ajang Premier League melewati rekor sang legenda, Wayne Rooney. Sekarang Mason Greenwood sudah membukukan 6 gol dari 28 penampilannya di Premier League musim ini. Jadi genap 16 kalau ditambahkan dengan 10 golnya yang dibukukan dari 31 laga sepanjang musim 2019-2020 kemarin. Torehan itu membuatnya jadi pemain muda Manchester United dengan gol terbanyak di kompetisi sepak bola paling bergengsi di Inggris tersebut, melewati Wayne Rooney yang mencatatkan 15 gol pada ulang tahunnya yang ke-20. Harry Maguire gagal bermain selama 90 menit saat membela Manchester United melawan Aston Villa dalam laga lanjutan Premier League. Namun, ia boleh berbangga hati karena berhasil mencetak rekor apik. Harry Maguire sendiri hanya bertahan sampai menit ke-78. Mantan penggawa Leicester City tersebut digantikan oleh Eric Bailly lantaran mengalami cedera setelah ikut bertabrakan dalam duel antara Cavani pada pemain Villa lainnya, yaitu Anwar El Ghazi. Sesudah mendapatkan perawatan di sisi lapangan, Maguire berniat melanjutkan permainan. Namun sesaat setelahnya ia terjatuh kembali. Tidak ada opsi lain baginya kecuali ditarik keluar untuk digantikan oleh Eric Bailly. Alhasil Maguire gagal menyelesaikan penampilannya yang ke-72 berturut-turut selama membela Manchester United dalam ajang papan atas Premier League. Dalam ke-71 laga sebelumnya, Maguire tak pernah sama sekali digantikan oleh pemain lain di tengah permainan. Walau demikian, ia tidak perlu berkecil hati, sebab jika dihitung dari menit bermain, Harry Maguire sudah melampaui rekor penampilan Pallister yang juga pernah membela Manchester United selama 9 musim. Sama seperti Harry Maguire, Pallister juga digantikan saat sedang menjalani penampilannya yang ke-71. Kala itu, ia membela Manchester United melawan Aston Villa. Manchester United tumbang dengan skor 1-3 di pertandingan tersebut. Pallister keluar sebelum pertandingan berjalan selama 1 jam, sementara Maguire ditarik pada menit ke-78, sehingga dapat dipastikan kalau Maguire telah melampaui catatan penampilan Pallister dari segi menit bermain. Winger Borussia Dortmund Jadon Sancho mendinginkan spekulasi transfernya ke Liverpool ataupun Manchester United dengan mengatakan ia bahagia bermain di Bundesliga sekarang ini. Sancho tampil menawan bagi Borussia Dortmund sejak didatangkan dari Manchester City, yang menjadi pilar andalan tim yang bermarkas di Westfalenstadion tersebut. Jadon Sancho kini menjadi salah satu winger muda paling ciamik di Eropa. Dengan status itu, tak heran apabila pemain berusia 21 tahun itu kemudian dilirik oleh klub-klub di negara asalnya di Inggris. Di antaranya ada Liverpool dan Manchester United. Ia disebut bakal cocok bermain bersama The Reds dan bersaing bareng trio Firmansyah. Sementara itu, di MU ia akan dijadikan pemain andalan di pos sayap kanan. Jadon Sancho kemudian memberikan respon soal kabar ketertarikan dari Liverpool dan Manchester United itu. Sancho memberikan respon yang mendinginkan kabar kepindahannya ke Premier League. Jadon Sancho mengisyaratkan saat ini ia tidak berniat balik ke Inggris.
sebab ia merasa baik-baik saja bersama Borussia Dortmund. Pihak Borussia Dortmund sendiri memberikan lampu hijau pada Jadon Sancho untuk pindah ke klub lain musim depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Olahraga Dortmund Michael Zorc. Liverpool dan Manchester United dikabarkan mendapatkan persaingan baru dalam perburuan Jadon Sancho. Kabarnya, sang winger juga diincar oleh klub berkaya raya asal Prancis, PSG.